Kalau cowok kan emang cepet ya, jangankan 5 menit, 27 detik aja bisa. Wake up, Pokoknya wake up, wake up. Hai guys, welcome back to Awita Live Channel. Aku Yunita. Hai, dan aku suaminya Yunita. Aduh, harus kayak gini. Jadi hari ini videonya tentang seks dalam pernikahan. Oh yes. Jadi itu topik yang diminati sama begitu banyak pemirsa. Nah, kita mau sharing mengenai kesalahan aku, kebodohan aku dalam seks di pernikahan ini. Jadi aku tuh berharap banget setelah kalian nonton video ini, kalian itu bisa lebih pintar dari aku. Jangan bodoh-bodoh banget gitu ya. Dan sebenarnya kalau menikah itu kan ya, salah satu tujuannya itu memang melakukan hubungan seksual. Betul? Karena itu juga diajarin ya di kuliah pernikahan kita. Selain itu, biar gak digrebek sama Pak RT. Sah. Iya, gitu kan. Jadi mungkin awalnya kita cerita dulu nih ya tentang pernikahan kita. Kita sendiri udah married berapa lama? Bentar, 6 tahun. 7 tahun. Hah? Oh iya ya. 7 tahun. Sabar. Jadi di awal-awal pernikahan itu aku tuh ada salah konsep sih tentang seks gitu ya. Jadi kita mulai dulu ya dari sebelum menikah. Nah, waktu kita pacaran itu kan hasrat untuk seksual gitu kan, untuk seorang cewek dan seorang cowok yang saling jatuh cinta gitu kan, pastinya tuh kayak menggebu-gebu gitu gak sih gitu kan. Namanya manusia ya, dan itu tuh normal gitu. Nah, waktu udah mau menikah nih kan di planning gitu, aku tuh juga sambilan nyari-nyari tahu gitu tentang hubungan seksual itu sendiri gitu, kayak googling banyak hal lah, terus nyari tahu kira-kira lagu apa yang cocok diputar pada saat malam pertama. Ada nggak tahu dia gue googling itu tahu. No, nggak tahu. Dan sampailah kita udah married, malam pertama yang terjadi adalah Gila, capek banget tahu hari married itu. Jadi udah nggak sempet lagi lah mau nge-seks atau apapun itu. Persiapan dari pagi. Iya, dari jam berapa? subuh, Jam 4 pagi. Iya, jam 4 pagi sampai malam jam 11. Iya, kayaknya hampir lewat bahkan ya. Jadi ya nggak ada, kayaknya gue ngerasa mungkin ya semua suami istri yang menikah malam pertamanya itu kayaknya nggak ngapa-ngapain, tidur kayaknya mereka. Capek banget. Dan ya mari kita lanjut ke malam-malam berikutnya. Nah, jadi setelah menjalani seks itu sendiri, gue tuh kayak ngerasa oh gini doang. Jadi tuh nggak seperti yang gue bayangkan, yang kayaknya tuh orang tuh sampai bisa tergila-gila sama seks gitu kan. Terus habis itu kita honeymoon ya. Honeymoon nggak lama tuh, kayak cuma 1-2 bulan married tuh hamil. Nah, ketika hamil kan nggak boleh gitu loh, nge-seksnya ya liar gitu. 3 bulan pertama kan nggak boleh. Karena berbahaya buat janinnya. Terus setengah ya lu nggak bisa mau atraksi susah. Terus perut juga mungkin makin gede kan. Seram juga kan nanti anaknya ntar kenapa gitu kan. Itu lebih concernnya ya. Terus abis ngelahirin masih nggak maksimal juga guys. Ada bayi di sebelah. Ada bayi yang nangis-nangis, baru jadi orang tua baru kan ribet juga kan. Nah, terus sampai udah mau 2 tahun ya Adel, hamil lagi gue. Ya ampun. Ngulang lagi nih ceritanya kan. Sampai mungkin Bella tuh udah usia 2 tahun ya. Jadi kita tuh udah married mungkin sekitar 4 tahun tuh baru mulai tuh kayaknya Bella 2 tahun punya me time sendiri gitu. Dan kebetulan waktu itu aku juga udah resign ya dari kerjaan aku. Jadi kayaknya punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Nah, dari sana tuh kayak temen aku tuh sering kayak mengisyaratkan gitu, kayaknya tuh nikmat banget, kayak gimana banget. Kamu pikir iya gitu ya? Maksud sih gitu kan. Terus saking
penasarannya dan saking gue bodohnya, jadi gue belajar lagi lah, googling lagi, mungkin kan ilmu-ilmu yang sebelumnya didapat kan juga udah lupa pastinya kan. Jadi googling lagi, belajar lagi. Nah di sini aku menyadari aku tuh banyak salah persepsi sih tentang seks itu sendiri. Makanya mungkin yang dulu itu jadi kurang maksimal gitu. Dan aku sini sebenarnya nggak nyalahin suami aku, karena sebenarnya dia willing to do anything gitu to make me gitu kan. Cuma guanya nggak mau tuh, bodoh banget, gue tuh emang bego banget. So kalian jangan sebodoh gue, intinya gitu. Jadi nggak salah kan? Ini nggak salah kan? Iya lah, I give you the face. Nggak ada nggak salah. Gue yang nggak mau gitu, kayak malu, bego banget kan lu udah kayak 4 tahun married gitu, lu kayak masih malu gitu loh. 4 tahun. Iya 4 tahun. Iya kan? Bodoh kan gue. Di sini gue menunjukkan segala kebodohan gue. Nah, jadi aku mau kasih tahu nih apa aja misconception yang gue alami dulu ya selama kurang lebih 4 tahun pernikahan di awal. Yang pertama adalah ketika kita punya konsep bahwa seks adalah tugas istri buat melayani suami. Dan di sini aku nggak ngomong soal agama ya, jadi aku ngomongnya tentang kepuasan dan kenikmatan seks bagi si istri. Jadi ketika kita punya konsep itu ya, jadi tuh mindset aku, oh ya udah, kalau seks itu adalah tugas aku untuk menyenangi dirimu, ketika kamu udah senang, it's done gitu loh. Tapi itu tuh salah banget, it's totally wrong. Karena seks itu bukan hanya untuk suami yang nikmat, tapi istri juga harusnya bahagia gitu dengan hubungan seksual itu sendiri. Jadi itu sebenarnya ada sumbernya di kepala gue gitu kan. Jadi ketika dia udah enjoy ya sudah, oh ya udah gitu kan, bego banget lah. Dan aku sekarang udah gak sebodoh itu lagi. Jadi jangan sampai kita punya konsep yang menurut aku seks adalah tugas istri. Tugas itu bahagia. Jadi kayak seolah-olah kita tuh kayak punya tanggung jawab gitu. Padahal sebenarnya enggak. Seks itu untuk sama-sama menikmati gitu, sama-sama bahagia. Jadi ketika aku mengubah mindset aku menjadi I am the queen, so please serve me. Jadi menikmati seks itu jadi berbeda banget sih. Jadi kayak apa ya, lu jadi kayak berasa di atas angin. Jadi you have to do anything to make me happy, to make me satisfied gitu loh. Kayak bikin gue puas, bikin gue nikmat gitu loh. Dan itu jadinya lain banget guys, dengan konsep sesimpel itu aja gitu. Kamu akan menikmati seks itu dengan rasa yang berbeda. Jadi apa bedanya setelah mengubah mindset dari seks adalah tugas istri menjadi tolong puaskan diriku? Jadi itu bahasanya gini loh, karena kan kalau cowok ya umumnya lebih gampang buat klimaks, betul? That's true. Ya kan. Sedangkan cewek itu kayak lebih susah gitu loh klimaksnya. Makanya ketika lu pengen di-serve gitu kan, ya udah lu lakuin aja gitu sampai gue puas. Oh iya. Kalau cowok kan emang cepet ya. Jangankan 5 menit, 27 detik aja bisa. Kacau. Spesifik banget. 27 detik. Emang pakai stopwatch apa? Tapi itu benar kan ya. Iya, jadi maksudnya kalau seorang lelaki itu kalau pas lagi udah di puncaknya, lagi udah pengen banget mah gitu juga udah nongol ya. Kalau dia apa-apain itu bisa keluar. Enggak ya. Tapi kalau istri kan bukan istri ya. Kalau wanita kan lebih harus di foreplay dulu, harus dilembut-lembutin dulu, cari dulu apa yang dia paling suka. Gue ketape lagi. Dan itu butuh waktu. Nggak bisa 27 detik. Nah yang kedua adalah seks itu bukan tentang perlombaan. Ya, jadi ini tuh kata Dr. Boyke. Jadi gue nonton videonya dan iya, it makes sense man gitu loh. Karena gue tuh dulu sih nge-seks sih kayak gue tuh pengen dia cepet-cepet kalah gitu loh. And I'm so stupid. Stupid
banget gitu. Maksudnya karena sebenarnya seks itu bukan dicepet-cepetin ya, kalau bisa dilama-lamain, bener nggak? Dinikmati gitu, hempaskan semua tekanan hidup, beban hidup itu nggak usah dipikirin, enjoy the moment gitu kan. Jadi nggak usah cepet-cepet, nggak usah buru-buru gitu loh, ya kan? Have some time to have the good sex quality. I think sampai membekas di relung jiwa. Terus yang ketiga adalah explore yourself or let him explore yourself. Jadi kadang kalau udah married sekian tahun kan kadang tuh bosen gitu loh, gitu-gitu aja dengan maybe posisi yang sama gitu. Meskipun ya tetap enak gitu. Tapi kadang manusia kan cepat bosen. Jadi nggak ada salahnya ya mengeksplor tubuh ini gitu untuk mencari titik-titik rangsang yang lebih nikmat atau mungkin yang belum ditemuin, nih kan? Iya. Coba cari dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau yang umum-umum kayak di Pulau Jawa, itu udah umum banget. Bosen. Jadi coba cari dari yang Aceh dulu nih, dari kepala turun ke sini ke leher gitu. Kadang ada cewek yang disentuh kayak gitu, ada yang cewek yang disentuh belakang telinganya tuh, gitu. Ada juga yang di bahu, terus di pinggang, terus aduh dimanapun lah pokoknya harus dicari dan kalian nggak perlu takut tanya gitu kan ya. Tanya apa nih? Jadi tanya. Gue sebenarnya lagi mikir, ada cewek yang bisa di leher, cewek yang mana? Yang mana? Iya benar, maksudnya dicari titik-titiknya, maksudnya ya hari ini explore yang mana, mungkin nextnya explore yang mana. Ya. Jadi kadang tuh kalau yang titik ini tuh kayak belum pernah tuh jadi kayak lebih gitu. Ya kan, kayak kadang surprise gitu. Kadang cewek sendiri nggak tahu gitu. Jadi dia kadang kayak nggak tahu ternyata kalau pahanya dipegang gitu. Ternyata dia enak banget gitu. Tapi kalian nggak, gitu. Kita berdua sama-sama nggak tahu gitu misalnya kan. Tapi betul. Ketika kalian explore terus kalian dapet satu poinnya itu betul. Dan boleh juga ya kayak misalnya pakai sex toys gitu ya. Terus love instruments itu kan banyak banget kan. Ya gunakan aja segala macam imajinasi liar kalian, maksudnya dituangkan menjadi dunia nyata gitu kan. Karena hidup terlalu singkat untuk nge-postpone our wild imagination. Betul? Nggak tabu kok, nggak tabu. Apalagi suami istri kan ya. Suami istri kan ya itu ada sex toys itu kan diciptakan untuk lebih nikmat ya. Iya. Dan kalau misalnya ada variasi gitu. Dan buat suami istri kan yang penting dia seneng, kita seneng. Nah, pakai apapun jadilah. Let's go. Next, nomor 4. Let him know ketika lu udah puas atau belum puas, ketika lu udah nikmat atau belum nikmat ya. Jadi ini kebodohan gue yang dulu tuh ya. Jadi kalau dulu tuh gue, ya udah, nge aja gue kan. Maksudnya kalau dia udah, maksudnya klimaks atau ejakulasi itu biasanya kan cowok suka tidur atau apa, ya udah gitu, udah selesai gitu loh, the party is over gitu. Tapi kalau sekarang enggak, gue mau udah pinteran sekarang. Kalau dia duluan capek tapi gue belum, you have to do something to make me feel the pleasure and the satisfaction. Wake up. Wake up. Ma. Tapi harus gitu, emang bener. Iya. Jangan sampai itu kesalahan besar lah ya, maksudnya. Kan nyambung lagi ke nomor yang 1 ya, ketika yang cowoknya udah selesai dan kamu nggak mau, ya sudahlah gitu, jadi ya sudah, sedih sendiri kan jadinya. Si cowoknya mah tidur aja gitu kan. Kalau sekarang makanya jangan bodoh gitu. Dan sebenarnya kalau di seks itu tuh ada 2 kategori nih katanya. Jadi yang pertama itu pleasure atau kepuasan. Terus yang kedua itu satisfaction atau kenikmatan. Jadi kalau misalnya pleasure itu tuh kayak tentang berapa kali orgasme.
pas sekali berhubungan atau berapa lama sih mainnya gitu. Jadi it's about physical gitu, kayak fisik. Sedangkan kalau misalnya satisfaction itu tentang kenikmatan. Jadi kenikmatan setelah hubungan seksual itu sendiri gitu. Yang membekas, yang masih membayang di pikiran terus ya gitu deh. Nah, jadi sekarang maksudnya kalau yang sekarang ini ketika misalnya gue udah ngelakuin hubungan seks gitu terus sampai gue bisa really enjoy gitu the sex gitu. Sampai bergelinjang mata meremelek gitu udah gak jelas gitu kan, and I will appreciate for that gitu loh. Maksudnya bakal kasih tahu dia, sumpah tadi enak banget. Tapi itu penting sih. Iya maksudnya kalau dulu mah gue enggak, diam aja, gue bego memang gue. Terus ya maksudnya kayak kurang terbuka gitu loh, mungkin ngerasa kayak malu gitu ya, maksudnya ngomongin hal-hal kayak gitu, padahal sebenarnya sama suami sendiri gitu, apalagi ya lu maluin udah polos pun gitu sama dia gitu kan. So ya sama suami istri sih nggak perlu tabu ya ngomongin hal kayak gini. Dan yang terakhir, moto hidup gua sekarang mengenai seks adalah sex as if you will die tomorrow. Jadi ketika kita punya konsep gua mau menikmati seks seperti besok gua tuh mau mati gitu loh. Jadi gua nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menikmati hidup gua gitu. Jadi gua tuh kayak bisa lebih all out, lebih enjoy gitu loh. Jadi moto hidup gue yang sekarang itu emang keren banget sih kayaknya. And itu tuh membuat aku sedikit berubah dalam menikmati seks itu, jadi lebih nikmat dan lebih ketagihan. Dan sebenarnya kalau kayak di usia kita sekarang ini ya, kalau aku nonton video tentang edukasi seks itu seminggu itu kalau bisa sih 5 kali standarnya 5 kali ya. Jadi kalau lu dalam seminggu cuma sekali dan lu nggak punya hasrat untuk gitu-gitu lagi, ya mungkin you have to learn something gitu loh, yang membuat kamu jadi kayak lebih pengen gitu kan, kayak ketagihan. Karena kalau dulu sih gue ya udah mau seminggu sekali ya sudah, mau 2 minggu sekali ya sudah gitu, kayak ada, maksudnya enak sih enak, ada excited juga ada, tapi nggak segila yang sekarang. Mungkin karena udah ngerasain kenikmatan yang sesungguhnya gitu loh. dan mungkin kalau cewek tuh kan banyak yang sulit orgasme juga gitu, ya kan, nggak seperti pria gitu. So kalau kalian merasakan masih bingung dengan kata orgasme itu apa, rasanya seperti apa padahal udah bertahun-tahun nikah, saran aku sih ya searching lah. Maksudnya banyak banget platform saat ini yang udah ngajarin kita tentang hal-hal seperti itu, jadi kita bisa lebih pintaran dikit gitu ya. Dan kalau misalnya kalian belum ketagihan nih seks dengan suami kalian, I think you have to find lesson. Jadi kayak belajar aja, karena gue juga berawal dari kebodohan gue, akhirnya gue belajar lagi dan lagi akhirnya okay. I was wrong all the time kayaknya, sampai akhirnya aku menemukan wangsit gitu kan, yang mengubah hidup aku dan membuat aku lebih sangat-sangat menikmati seks itu sendiri gitu. Oke, so itu aja sih. Singkat, padat, jelas. Dan aku berharap kalian yang nonton, istrinya nih terutama nih, karena istrinya ini biasanya lebih sulit ya, kalau cowok kan gampang ya kriterianya. Jadi buat para istri yang sampai sekarang masih bertanya-tanya mengenai kenikmatan seks itu sendiri gitu kan, aku harap kalian udah punya pengetahuan yang lebih gitu kan, punya persepsi yang mungkin bisa membuat kalian itu lebih menikmati hubungan seksual kalian sendiri gitu. Yes. Any last words? Enggak. Buat sang istri aja. Yang baru mendapat wangsit aja. Iya. Any new games? Oke, segitu aja sharing kita kali ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa di subscribe, turn on notification-nya, dan follow Instagram aku di @unita_awita. Oke? Thank you for watching. Bye-bye.